Salma Zahra. Saya Ansar Yasan Basri. Saya Baik Fadila Audina. Kami berasal dari SMA Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sebuah praktikum dengan topik fungsi-fungsi mekanisme pernafasan manusia. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah baskom atau kontainer besar, galon 4-6 liter beserta tutupnya, gelas ukur atau cangkir minimal 250 ml, stiker label, pulpen atau spidol, dan selang kecil sepanjang 60 cm. Sebelumnya, seperti apa sih pernafasan manusia itu? Sistem pernafasan manusia atau disebut dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau disebut dengan inspirasi berupa oksigen untuk ditransport ke paru-paru dan kemampuan untuk menghembuskan udara atau disebut dengan ekspirasi berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan dari paru-paru keluar tubuh. Dalam sistem respirasi, paru-paru manusia memiliki kemampuan untuk menampung udara dan itu disebut sebagai kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru setiap orang itu berbeda. Namun, pada umumnya, kapasitas paru-paru orang dewasa yang memiliki organ paru-paru yang sehat, paru-parunya dapat menampung udara sebanyak 4.500 sampai 6.000 cc. Kapasitas ini kita juga sebut sebagai kapasitas total paru-paru, yang terdiri dari pertama, volume tidal sekitar 500 cc, yaitu volume yang dihirup atau dikeluarkan pada pernapasan normal. Yang kedua, volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 cc, yaitu volume yang masih bisa dihirup setelah inspirasi normal. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 cc, yaitu volume maksimal yang masih bisa dikeluarkan setelah ekspirasi normal. Yang keempat adalah volume residu, yaitu volume sisa di paru-paru yang tidak bisa dikeluarkan bahkan setelah ekspirasi maksimum. Jumlah dari volume cadangan ekspirasi, dan volume tidal kita sebut sebagai kapasitas vital. Kapasitas vital ditambah dengan volume residu disebut sebagai kapasitas total paru-paru. Oleh karena itu, tujuan praktikum kami kali ini adalah untuk menghitung kapasitas volume udara di dalam paru-paru. Berikut praktikumnya. Selamat menyaksikan. Persiapan praktikum. Isi galon menggunakan cangkir atau gelas ukur. Jika perlu dan ada, gunakan wadah tambahan untuk menampung air. Siapkan air di gelas ukur sebanyak 250 ml. Tuang air ke dalam galon dan tandai galon menggunakan stiker label dan pulpen setiap penambahan 250 ml air. Tempel stiker label secara terbalik. Tuang air hingga galon penuh. Kemudian tutup galon rapat-rapat. Isi baskom atau kontainer besar dengan air. Dengan volume air setengah dari volume baskom atau kontainer. Mengukur volume tidal. Pertama, balik galon sampai mulutnya tercelup ke dalam air. Buka tutupnya dengan hati-hati, usahakan tidak ada gelembung udara yang masuk. Kemudian, masukkan selang ke dalam galon 5-10 cm dari mulut galon. Usahakan juga tidak ada gelembung udara yang masuk. Untuk mengukur volume tidal, tarik nafas dengan normal dan hembuskan dengan normal lewat mulut ke dalam selang. Perhatikan skala pada galon untuk menentukan volume udara yang dihembuskan. Catat angka pada skala sebagai volume tidal. Mengukur volume cadangan ekspirasi. Isi kembali galon hingga penuh dan ulangi tahap awal. Untuk mengukur volume cadangan ekspirasi, tarik napas dengan normal dan hembuskan sekuat tenaga lewat mulut ke dalam selang. Catat angka pada skala sebagai volume ekspirasi maksimal atau volume udara tidal ditambah volume udara cadangan ekspirasi. Dengan demikian, volume udara cadangan ekspirasi adalah volume ekspirasi maksimal dikurangi volume tidal. Mengukur kapasitas vital. Isi kembali galon hingga penuh dan ulangi tahap awal. Untuk mengukur kapasitas vital, tarik nafas sekuat tenaga dan hembuskan sekuat tenaga lewat mulut ke dalam selang.
Catat angka pada skala sebagai kapasitas vital. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat diperoleh data bahwa volume tidal sebesar 500 cc. Lalu ada volume udara cadangan ekspirasi, di mana itu adalah volume ekspirasi maksimal dikurangi volume tidal, itu sebesar 1500 cc dikurangi 500 cc. Hasilnya 1000 cc. Lalu di sini juga kami menghitung kapasitas vital dan memperoleh hasil sebesar 2500 cc. Setelah itu ada juga volume residu. Nah, karena volume residu itu tidak bisa kami hitung melalui praktikum ini, jadi kami mengambil dari salah satu sumber literatur, dan sumber itu mengatakan bahwa volume residu itu yaitu sebesar 1000 cc. Lanjut ke volume udara cadangan ekspirasi. Nah, di sini cara menghitung volume udara cadangan inspirasi itu sebagai berikut. Itu kapasitas vital dikurangi volume udara cadangan ekspirasi dikurangi volume tidal. 2500 cc dikurangi 1000 cc dikurangi 500 cc dengan hasil 1000 cc. Setelah diperoleh hasil ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas total paru-paru yaitu merupakan gabungan dari volume udara cadangan ekspirasi ditambah volume udara cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume residu, itu sebesar 1000 cc ditambah 1000 cc ditambah 500 cc ditambah 1000 cc dengan hasil akhir 3500 cc. Sekian yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Demikian hasil praktikum kami. Melalui praktikum ini, kita dapat mengetahui kapasitas paru-paru kita menggunakan alat dan bahan yang dapat dicari di rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.